Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Alia Puspitasari Jumran dan anggota kelompok saya Dwi Anggraini. Kami dari kelompok 5, Prodi Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di sini kami akan memaparkan materi dari kelompok 6 yaitu permodalan bank syariah. Nah, materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu kita perlu mengetahui apa itu modal bank. Modal bank adalah dana yang ditanamkan pemilik untuk membentuk dan mengembangkan suatu badan usaha. Dalam praktiknya, modal bisa bertambah karena keuntungan atau berkurang karena kerugian. Manajemen permodalan bank syariah berfokus pada pengelolaan modal agar menarik kepercayaan masyarakat untuk menanamkan dana di bank tersebut. Tingkat kepercayaan masyarakat menjadi faktor kunci. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin besar pula modal yang dapat dihimpun bank. Oh my God! Wow! Oleh karena itu, pengelolaan modal yang baik sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan tersebut. Namun, meskipun penting, modal bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank. Selanjutnya yaitu terdapat hubungan erat antara tingkat kepercayaan masyarakat dan manajemen modal yang baik. Modal yang besar memungkinkan bank untuk melakukan lebih banyak investasi dan meraih keuntungan yang lebih besar. Namun, modal juga penting untuk menangani risiko kerugian, terutama risiko yang berasal dari pengelolaan dana masyarakat atau biasa yang disebut dana pihak ketiga. Bank, termasuk bank syariah, adalah lembaga bisnis berorientasi laba yang sangat bergantung pada modal yang kuat untuk membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat. Karena itu, manajemen bank harus menggunakan modal sebagai salah satu perangkat utama untuk menjaga kepercayaan tersebut. Modal juga berfungsi sebagai penyangga risiko terhadap investasi bank yang berpotensi gagal. Oh, okay. Dengan demikian, setiap investasi harus mempertimbangkan risiko untuk melindungi dana para pemilik maupun nasabah. Modal bank bisa berasal dari pendiri dan pemegang saham yang berharap mendapat keuntungan di masa depan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar manajemen permodalan bank. Prinsip dasar yang harus diterapkan meliputi: pertama, menyusun rencana keuangan secara menyeluruh. Kedua, menentukan jumlah modal yang memadai. Ketiga, memenuhi kebutuhan modal dari sumber internal tanpa merugikan pemilik atau pemegang saham. Yang keempat, menutupi kekurangan modal dari sumber eksternal. Ada pula fungsi modal bank. Menurut Johnson & Johnson, modal memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, sebagai penyangga kerugian baik operasional maupun kerugian lain serta melindungi deposan. Yang kedua, sebagai dasar pembatasan pemberian pembiayaan, digunakan oleh bank sentral untuk menetapkan batas maksimal pembiayaan kepada nasabah. Yang ketiga, sebagai acuan evaluasi kinerja bank, digunakan oleh investor dan pelaku pasar untuk mengukur kemampuan bank menghasilkan keuntungan melalui indikator seperti return on equity atau ROE. Selanjutnya yaitu sumber-sumber permodalan bank. Menurut George H. Hempel, sumber modal bank terbagi menjadi 3 bentuk utama. Yang pertama, pinjaman subordinasi atau kewajiban berbunga yang harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, saham preferen atau dapat dikonversi menjadi saham biasa. Yang ketiga, saham biasa, yaitu dapat ditingkatkan dari sumber internal maupun eksternal. Selanjutnya yaitu sumber utama permodalan bank syariah. Yang pertama yaitu modal inti atau core capital, bersumber dari para pemilik bank dan berfungsi sebagai penyangga utama atas kerugian. Terdiri dari modal disetor, dana dari pemegang saham saat membeli saham bank. Yang kedua, cadangan laba, yaitu bagian laba yang disisihkan untuk mengantisipasi risiko. Yang ketiga, yaitu laba ditahan atau laba yang tidak dibagikan tetapi ditanam kembali sebagai tambahan modal. Ada pula fungsi utama modal inti adalah melindungi pemilik rekening titipan, wadiah, dan pinjaman card. Yang kedua yaitu kuasi ekuitas atau dana mudharabah. Dana dan nasabah yang diinvestasikan oleh bank berdasarkan akad mudharabah, yaitu yang pertama rekening investasi umum atau mudharabah mutlaka, yaitu nasabah tidak menentukan tujuan investasi. Yang kedua, rekening investasi khusus, yaitu nasabah institusi memilih proyek investasi. Yang ketiga yaitu rekening tabungan mudharabah, yaitu tabungan dengan target tertentu tanpa fasilitas ATM.
Materi selanjutnya yang akan saya bawakan yaitu kecukupan modal bank syariah dan capital education ratio. Pengertian dan pentingnya kecukupan modal. Capital education ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal bank dalam menanggung risiko atas aktiva produktifnya. Rasio ini penting sebagai indikator kesehatan dan stabilitas perbankan serta untuk melindungi dana nasabah. Adapun komponen modal bank syariah yang terdapat ada dua, yaitu yang pertama modal inti, meliputi modal setor, agio saham, laba ditahan, laba tahun berjalan, cadangan umum, cadangan tujuan, dan kekayaan bersih anak perusahaan. Yang kedua yaitu modal pelengkap berupa cadangan revaluasi, cadangan penghapusan aktiva, dan pinjaman subordinasi dengan syarat tertentu. Bank syariah biasanya tidak menggunakan pinjaman sebagai modal karena tidak sesuai dengan prinsip syariah. CAR dapat dihitung dengan rumus di mana CAR sama dengan modal dibagi dengan aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR dikali dengan 100%. Di mana menurut standar internasional atau BIS, CAR minimum adalah 8%. Di Indonesia, ketentuan ini diatur oleh Bank Indonesia. Modal juga bisa dibandingkan dengan dana pihak ketiga sebagai indikator tambahan. Adapun penerapan dalam bank syariah, penilaian kualitas aktiva produktif atau KAP penting untuk menentukan ketahanan modal. Adapun aktiva produktif mencakup murabah dan ijarah, musyarakah dan mudarabah atau investasi. Adapun aktiva non produktif seperti saham dan istisna tidak memerlukan penilaian KAP. Risiko utama dipertimbangkan berdasarkan kemampuan bayar nasabah dan prospek usaha. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa bank syariah wajib menjaga CAR minimum minimal 8% sebagai syarat kesehatan keuangan. Perhitungan CAR didasarkan pada modal atau inti dan pelengkap dibandingkan dengan ATMR. Ketepatan penilaian risiko dan kualitas aktiva juga sangat berpengaruh terhadap besarnya modal yang harus disediakan. Baik, itulah pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.